Oke, perkenalkan nama saya Mikhail Faldo dari kelas TI 224. Di sini saya akan menjelaskan apa itu flowchart, data flow diagram atau DFD, kamus data, ERD, dan normalisasi database. Oke, di sini saya mengambil tema sistem informasi absensi karyawan. Tema ada flowchart. Di sini ada 3 faktor, ada admin, karyawan, dan pimpinan. Pertama, admin. Admin memulai input data karyawan. Jika benar, selesai input, data karyawan disimpan. Kalau tidak, input data kembali lagi di input data karyawan. Selanjutnya data karyawan disimpan selanjutnya ke karyawan. Karyawan menampilkan data karyawan. Selanjutnya karyawan mengabsen karyawan. Absen karyawan. Jika inputnya benar, data disimpan. Jika tidak, kembali ke absen karyawan. Jika absen sudah benar, data akan disimpan. Jika tidak, data tidak akan disimpan. Setelah itu, setelah data absen disimpan, karyawan bisa melihat gaji karyawan. Dan selanjutnya data absen setelah disimpan bisa menampilkan data absen. Selanjutnya pimpinan membuat laporan absen karyawan dan bisa mencetak laporan. Selesai. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD. Di sini sistem informasi absensi dan pengajian karyawan. Di sini admin bisa mengupdate password user, add data pegawai, add data cuti, dan laporan. Untuk pegawai bisa update password user, update absensi. Untuk pimpinan bisa mengupdate password user, laporan absensi, data pegawai, gaji karyawan. Selanjutnya ada kampus data. Di sini ada tabel user. Bisa dilihat ada user ID, tipe datanya varchar, CC20, keterangannya primary key. Ada pass ID, tipe datanya varchar, CC20, keterangan tidak ada karena ini ID. Ada level user, ada tipe datanya integer, CC3, keterangannya 1 admin, 2 sebagai pemimpin, dan 3 sebagai pegawai. Selanjutnya ada tabel pegawai. Ada NIP, char, tipe datanya char, CC10, dan keterangannya primary key. Nama varchar 20, tempat lahir itu tipe datanya date, keterangannya tempat lahir. Setelah ini 6, CC tidak ada, dan keterangannya laki-laki dan atau perempuan. Alamat itu tipe datanya varchar, CC30. Tanggal masuk itu tipe datanya date, dan CC tidak ada, dan keterangan tidak ada juga. ID back dan date varchar CC10 dan 2, keterangannya untuk ID back warna kiri. Foto tipe datanya varchar CC2 dan keterangan tidak ada. Untuk gaji pokok integer CC20. Aja ada tabel absensi. ID absensi integer CC10 dan keterangannya primary key. NIP tipe datanya varchar CC10 foreign key. Tanggal absen tipe datanya date, untuk CC tidak ada dan keterangan tidak ada. Jam masuk dan jam keluar tipe datanya daytime, CC tidak ada, keterangannya jam pelajaran dan jam pulang. Untuk durasi dan durasis tipe datanya varchar dan durasis juga varchar, CC10 juga. Untuk durasi jam, kalau durasi menit. Status masuk, status keluar. Tipe datanya 6, CC tidak ada, dan keterangannya absen masuk. Jika ya sudah, jika N belum. Sama seperti status keluar. Untuk keterangan tipe datanya char, varchar, dan CC2. Untuk M masuk hadir, kalau I itu tidak masuk, kalau S itu sakit itu tidak masuk. Jika terlambat tipe datanya N6, jika ya sudah, jika N belum. Summary tipe datanya varchar, CC2, keterangan juga absen. Lanjutnya ada tabel cuti. Ini harusnya NIP ya. Datanya varchar CC10, untuk keterangannya primary key. Nama ada tipe data varchar CC20. K kunci var, tipe data varchar CC30, bulan cuti. Untuk tanggal dan tanggal masuk, berarti date juga, CC tidak ada, keterangannya tanggal mulai cuti dan tanggal selesai cuti. Selanjutnya ada tabel jabatan. Di sini ada ID job, tipe datanya integer, CC10, dan keterangannya primary key.
dan NZ diberi varchar sisa 20. Tabel bagian ada ID back dan end back. Tipe data ID back varchar CSS 10 dan keterangannya primary key. End back tipe datanya varchar CSS 20. Selanjutnya dari tabel pendidikan IDP tipe datanya yang kita 10 keterangannya primary key. NIP tipe datanya varchar 10 dan keterangannya foreign key. PPDK tipe datanya varchar CSS 20 tahun pendidikan. Dan terakhir DPDK tipe datanya teks bisa tidak ada dan keterangannya bukan pendidikan. Untuk ERT-nya seperti ini, bisa dilihat ya. Saya akan lanjut. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa itu normalisasi database. Normalisasi database adalah di sini ada tiga, ada bentuk norma pertama, ada normalisasi yang kedua, dan ketiga ada 3NF atau trinomial form. Oke, yang pertama saya jelaskan itu 1NF. Setiap tabel harus memiliki kolom yang berisi nilai atomik tidak terpecah dan setiap kolom hanya mengandung satu jenis data. Untuk tabel seperti ini ada tabel pegawai, ID karyawan, nama karyawan, departemen, jabatan. ID karyawannya 01 dan B02, nama karyawannya Mikael dan departemennya IT, jabatannya sebagai developer. Dan untuk yang ID karyawan B02, nama karyawannya Rivaldo dan departemennya HR, jabatannya sebagai manajer. Selanjutnya ada tabel absensi. ID absensinya ada 1 dan 2. Untuk ID karyawan ada juga 2, A01 dan B02. Untuk tanggalnya ada 2024 bulan 1 dan tanggal 1, dan selanjutnya yang kedua itu 2024 bulan ke-1 dan tanggal 15. Untuk keterangannya dua-duanya hadir. Selanjutnya ada tabel cuti. Ada cuti ID, ada ID karyawan, ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan jenis cuti. Cuti ID yang pertama ada C01, ID karyawannya A01, tanggal mulainya 2024, bulan 5 dan tanggal 10. Untuk tanggal selesainya tanggal 15. Jadi cutinya tahunan. Selanjutnya ada cuti ID yang kedua. ID karyawannya sebagai A02, tanggal mulainya 2024, tanggal 15, tanggal selesainya tanggal 25. Untuk jenis cutinya sama, tahunan. Selanjutnya ada tabel gaji. Ada gaji ID karyawan, bulan, tahun, jumlah gaji. Gaji pertama, gaji ID yang pertama D01, ID karyawannya A01 dan bulannya 05, tahunnya 2024 dan jumlah gajinya 35 juta. Untuk yang kedua D02, ID karyawannya A02 dan bulannya 05, untuk tahunnya sama 2024, jumlah gajinya 45 juta. Untuk selanjutnya ada tabel user. Untuk user ID ada F01 dan F02. Untuk ID karyawannya A01 dan A02, username-nya Mikael dan Rivaldo, passwordnya Mikael 123, dan untuk Rivaldo passwordnya Rivaldo 123. Untuk perannya di sini admin sebagai Mikael dan Rivaldo sebagai karyawan. Selanjutnya ada 2NF atau second normal form. 2NF mengharuskan tabel 1NF dan semua atribut dan primer sepenuhnya tergantung pada kunci primer. Di sini ada tabel karyawan. Ada pegawai ID, nama pegawai, departemen, dan jabatan. Pegawai ID-nya 01 dan 02, nama pegawainya Mikael dan 02-nya Rivaldo, dan departemennya IT untuk sebagai Mikael. Untuk HR-nya Rivaldo, untuk jabatan developer untuk Mikael, dan manajer untuk Rivaldo. Untuk tabel absensi, di sini ada absensi ID, pegawai ID, tanggal, dan status. Absensi ID ada dua, ada 03, A04. Untuk pegawai ID-nya ada A01 dan B02. Untuk tanggalnya tanggal 1 bulan 5 2024, sama kayak A04 absensinya. Terus statusnya A03 hadir dan A04 sakit. Selanjutnya ada tabel cuti. Di sini ada cuti ID, pegawai ID, tanggal mulai, tanggal selesai, jenis cuti. Untuk cuti ID C01 untuk pegawai ID-nya A01, tanggal mulainya 2020, tanggal 10 bulan 5 dan tahun 2024. Untuk tanggal selesainya 2024. Untuk tanggal selesainya tanggal 15 bulan 5 2024. Jenis cutinya tahunan. Selanjutnya ada tabel gaji. Di sini ada gaji ID, pegawai ID, bulan, tahun, dan jumlah gaji. Gaji ID yang pertama ada G01 dan gaji kedua ada G002. Untuk pegawainya, pegawai ID-nya ada P01 dan P02. Untuk bulannya sama, bulan 5 dan tahunnya juga sama 2024, dan jumlah gajinya berbeda. Di sini yang G001 5 juta dan G002 6 juta.
Selanjutnya ada tabel user. Di sini ada user ID, pegawai ID, username, password, dan role. User ID U01 dan user yang kedua ID-nya U02, pegawai ID-nya P01 dan pegawai yang kedua P002. Username yang P001 Mikael dan P002 itu sebagai namanya Rivaldo. Untuk pasportnya, untuk Mikael pasportnya 1, untuk yang Rivaldo pasportnya 2. Untuk role-nya yang Mikael sebagai admin dan Rivaldo sebagai pegawai. Selanjutnya ada 3NF state level form. 3NF mengharuskan tabel 2NF dan semua atribut non-primer tidak bergantung pada atribut non-primer lainnya. Di sini ada tabel karyawan, ID karyawan, nama karyawan, departemen, dan jabatan. ID karyawan ada 2, ada P01 dan P02. Untuk yang P01 nama karyawannya Mikael dan P02 namanya Rivaldo. Nah, departemennya sebagai IT itu sebagai Mikael dan Rivaldo-nya sebagai HR. Nah, jabatan Mikael sebagai developer dan Rivaldo sebagai manajer. Lanjut ada tabel absensi. Di sini ada absensi ID, pegawai ID, tanggal, dan status. Absensi ID ada 2, A01 dan A02. Pegawai ID ada P01, P02. Untuk tanggalnya sama, tanggal 1 bulan 5 2024. Statusnya untuk A01 hadir dan A002 sakit. Selanjutnya ada tabel cuti. Di sini ada cuti ID, pegawai ID, tanggal mulai, tanggal selesai, jenis cuti. Cuti ID ada 1 doang, C01 pegawai ID-nya P01 dan tanggal mulainya tanggal 10 bulan 5 2024, tanggal selesainya tanggal 15 bulan 5 2024, jenis cutinya tahunan. Tabel user, di sini ada user ID, pegawai ID, username, password, dan role. User ID-nya ada 2, U01, U02, pegawai ID-nya P01 dan P002. Username-nya ada Mikael dan Rivaldo, passwordnya password 1 dan Rivaldo sebagai passwordnya password 2. Tolonglah Mikael admin dan Rivaldo sebagai pegawai. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.